Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini adalah tanggal 1 di bulan yang baru, bulan November tahun 2020. Dan besok adalah finali saya sarjana guys. Ini adalah hasil sebuah keringat saya selama menempuh studi SPD di Universitas Negeri Manado. Besok final saya ujian kompre serta yudisium, dan hari ini saya mempersiapkan diri yang baik untuk persiapan besok. Ini adalah rangkuman dari skripsi saya. Doakan saya semoga besok ujian komprehensifnya berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Doakan semoga saya tidak gugup. Senangnya diriku guys, akhirnya saya kelar menendang sarjana SPD sebagai guru fisika. Semangat ya untuk kalian yang sedang berjuang. Pasti ada waktunya tiba untuk kita kelar. Waktunya belajar. Judul skripsi dalam penelitian saya, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual teaching and learning menggunakan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau siswa dengan guru terhadap sumber belajar di lingkungan belajar. Kemudian kontekstual teaching and learning, artinya konteks dapat diambil dari kata kontekstual, diambil dari kata konteks yang berarti kondisi di mana suatu keadaan terjadi secara konteks. Sementara teaching and learning artinya belajar dan mengajar atau pelajaran dan pembelajaran. Kontekstual berarti belajar dan mengajar atau pelajaran dan pembelajaran secara kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran atau konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang telah diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat pengetahuan yang telah dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, pasti di dalamnya ada sebuah proses, yakni belajar. Belajar artinya proses perubahan pengetahuan, skill atau keterampilan, attitude atau sikap dan perilaku. Kemudian saya dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Apa itu metode eksperimen? Metode eksperimen dapat diartikan sebagai proses belajar dengan cara praktik menggunakan peraga yang ditujukan kepada siswa dengan tujuan agar semua siswa dapat lebih memahami dan agar siswa lebih mudah memahami dan mempraktekkan apa yang telah diperolehnya. Kemudian untuk meningkatkan hasil belajar. Apa itu hasil belajar? Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi, tindak belajar dan tindak mengajar. Mengapa harus ada hasil belajar? Karena hasil belajar digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik atau siswa menguasai, memahami bahan atau materi yang telah diajarkan oleh guru. Nah,
Materi yang saya ambil dalam penelitian saya yakni fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida dapat diartikan sebagai zat alir, sementara statis yakni tetap atau diam. Jadi fluida statis dapat diartikan sebagai zat alir yang mengalir dalam keadaan tetap atau diam. Contohnya air dalam sebuah wadah atau sebuah ruang. Besaran yang terkait dalam fluida ada zat yang di dalamnya yakni zat kompresibel dan juga zat tak kompresibel. Apa itu zat kompresibel dan zat tak kompresibel? Zat kompresibel berarti zat yang dapat dimanfaatkan karena mengalami perubahan volume saat ditekan, contohnya gas. Kemudian zat tak kompresibel berarti zat yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan, contohnya zat cair dan zat padat. Zat cair dapat dikatakan zat yang tidak dapat dimanfaatkan karena cairan bentuk materi mempunyai volume tetap dan bentuknya berubah. Sementara zat padat dikatakan tidak dapat dimanfaatkan karena memiliki bentuk dan volumenya tetap. Kemudian besaran-besaran yang ada dalam fluida statis yakni ada massa jenis, tekanan yang ada, tekanan hidrostatis. Nah, di dalam tekanan hidrostatis itu ada hukum pokok hidrostatis, ada hukum Pascal, hukum Archimedes. Dalam hukum Archimedes ada 3, yakni ada mengapung, melayang, tenggelam. Kemudian ada tegangan permukaan atau tegang muka, dan juga hukum Stokes atau viskositas. Kemudian mulai dari besaran yang pertama yakni massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah massa suatu benda per satuan volume. Dapat ditulis Rho sama dengan M per V, di mana Rho massa jenis satuan kilogram per meter kubik. M massa benda satuan kilogram, sementara V volume satuan meter kubik. Kemudian tekanan dapat diartikan sebagai gaya yang bekerja secara tegak lurus pada suatu bidang dibagi atau berbanding terbalik dengan luas bidang tersebut. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan F per A, di mana P tekanan, F gaya yang bekerja secara tegak lurus pada suatu bidang satuan Newton N, dan A adalah luas bidang tersebut, satuan luas adalah meter kuadrat. Jadi P tekanan satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, ingat teman-teman, 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter second min 2, pangkat min 2. Sementara 1 Pascal sama dengan 1 Newton meter pangkat 2 sama dengan 1 kilogram meter second pangkat 2. Oke? Kemudian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dalam zat cair, tekanan berhubungan dengan permukaan tekanan permukaan zat cair. Secara matematis dapat ditulis pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH, di mana Rho adalah massa jenis zat cair satuan kilogram meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi satuan kilogram meter per second, G percepatan gravitasi satuan meter per second pangkat 2, sementara H ketinggian atau kedalaman satuan meter. Jadi pH atau tekanan hidrostatis satuannya Newton per meter kuadrat atau kilogram per meter second pangkat 2
itu sama dengan Pascal. Kemudian bunyi hukum pokok hidrostatis. Bunyi hukum pokok hidrostatis, semua titik yang terletak pada suatu bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang mutlak atau yang sama. Kemudian hukum Pascal, menurut Blaise Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi secara matematis dapat ditulis P atau tekanan keluar sama dengan tekanan masuk. P1 sama dengan P2. Kemudian hukum Archimedes. Hukum Archimedes berarti hukum Archimedes, benda yang dicelupkan ke dalam fluida atau alir, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis dapat ditulis FA sama dengan F2 kurang F1 sama dengan usaha. Atau secara matematis dapat ditulis gaya ke atas sama dengan massa jenis fluida dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman. Kedalaman jadi H2 jumlah keseluruhan ketinggian yang ada. Jadi dapat ditulis H2 kurang H1 sama dengan rho F GVB atau massa jenis fluida dikali dengan percepatan gravitasi. Karena ada ketinggian makanya jadi volume benda. Mengapung adalah gaya angkat ke atas lebih besar dari gaya berat benda. Secara matematis dapat ditulis massa jenis benda atau rho B lebih besar rho air, karena massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Volume benda yang tercelup dan volume benda yang terapung dalam zat cair. Kemudian melayang. Apa itu melayang? Berarti dalam melayang ada massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Sementara tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kemudian tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah gaya tiap satuan panjang. Gaya sama dengan F per D atau 2L satuan panjang. Kemudian yang terakhir, hukum Stokes. Hukum Stokes menurut Georges Stokes dapat diartikan sebagai gaya gesek antara suatu permukaan benda yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda itu kepada fluida. Secara matematis dapat ditulis FF atau hukum Stokes gaya fluida FF gaya fluida sama dengan 6 pi rho RV. Nah, itu adalah pengertian dari besaran-besaran fluida statis. Ya, demikian ya guys. Doakan semoga besok lancar, tidak ada kendala. Kemudian dosen saat bertanya saya bisa menjawab sesuai yang saya mampu. Semangat untuk kalian yang sedang berjuang. Pasti ada waktunya tiba. Sebuah proses yang terjadi,
sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah proses dari Tuhan, guys. Untuk itu semangat, fighting untuk teman-teman yang sedang berjuang.